Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan dari penjelasan ayat-ayat dalam surat Az-Zumar dan kita sampai pada ayat ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, Allah membahas tentang bagaimana nasib orang-orang yang kafir ketika mereka di neraka, ya, ditampakkan azab kepada mereka. Seandainya mereka punya harta sepenuh bumi ini, mereka akan berusaha menebusnya, ya. Kemudian bagaimana mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka pada ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang harapan kepada mereka. Artinya sejahat-jahat mereka, semusyrik-musyrik mereka, ya, mereka masih mendapat kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan untuk dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah di mana metode Al-Qur'an menggabungkan antara targhib dan tarhib. Targhib itu motivasi, tarhib itu memberi peringatan. Sebagaimana Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Kabarkanlah kepada hamba-hambaku, sungguhnya aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, wa anna adzabi huwal adzabul alim. Namun meskipun aku Maha Pengampun Maha Penyayang, namun azabku adalah azab yang sangat pedih. Maka sebagaimana juga dalam surat Az-Zumar ini, sebelum ayat ini Allah sebutkan tentang bagaimana nasib orang-orang yang meninggal dalam kondisi musyrik, pembangkang, pelaku maksiat, maka nasib mereka sangat mengenaskan di akhirat kelak, ya. Apa yang mereka ejek-ejek selama ini, ya, akan balik menghantam mereka. Tetapi setelah itu Allah sebutkan bahwasanya meskipun azab Allah sangat pedih di hari kiamat kelak, tapi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika kalian bertobat kembali kepada Allah, kalian akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini, surat Az-Zumar ayat 53, sebagian ulama menyatakan ini adalah ayat yang paling arja ayatin fi kitabillah, yaitu ayat yang paling memberi harapan dalam Al-Qur'an, ya. Ada para ulama ada khilaf tentang apa sih ayat yang paling memberi harapan kepada manusia, terutama kepada para pendosa, ya. Di antaranya ada yang berpendapat ayat yang paling memberi harapan adalah ayat ini. Karena di sini dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana kasih sayang dan luasnya ampunan Allah dan luasnya kasih sayang Allah bahkan kepada para pendosa jika mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah buka ayatnya dengan berkata qul. Qul itu perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mewakili Nabi Muhammad adalah para ulama untuk menyampaikan hal ini, sehingga ini adalah nidaun ilahi, seruan dari Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada para pendosa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau melalui para dai, para ulama, agar menyampaikan pada para pendosa pernyataan berikut ini agar mereka, para pendosa tersebut, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, ya ibadi, itu sampaikanlah kepada mereka perkataan Allah atau perkataanku. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang asrafu, israf itu berlebihan, melewati batas terhadap diri mereka.
yaitu maksiatnya berlebihan, parah. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini ada beberapa isyarat yang menunjukkan bahwasanya Allah begitu sayang kepada hamba-hambanya, bahkan kepada para pendosa jika mereka kembali kepada Allah. Yang tadi pertama, Allah suruh sampaikan hal ini. Qul, ya, katakanlah. Yang kedua, Allah menyandarkan hamba-hamba tersebut kepada dirinya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Ya, Allah tidak menafikan bahwasanya para pelaku dosa tersebut adalah hamba-hambanya. Padahal mereka membangkang, padahal mereka musyrik, padahal mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap menyatakan kalian hamba-hambaku karena kalian semua ciptaan siapa? Allah. Kita kalau manusia aja kadang kita marah, saya enggak usah orang lain lah, saya lah. Saya kalau marah saya bilang sama istri saya, itu anakmu itu. Padahal anak kita berdua ya. Kadang saya marah itu anakmu tuh, berarti anakmu. Kalau lagi baik, anak saya itu. Nah, jadi orang-orang lagi para pelaku maksiat, ya mereka membangkang perintah Allah, mereka menentang ayat-ayat Allah. Bahkan ayat ini khususnya sebenarnya ditujukan kepada orang kafir, sebagaimana disebutkan oleh Tahir bin Asyur. Asalnya ayat ini ditujukan kepada orang kafir karena ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang orang-orang apa? Kafir, orang musyrikin. Ya, kalau kalian kafir, kalian melampaui batas, tetap kalian adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalian ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memberi semangat kepada mereka untuk kembali kepada Allah karena mereka masih disebut hamba-hambaku, hamba-hamba Allah ya. Allah mengatakan, katakanlah kepada itu wahai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang di mana mereka telah berbuat israf terhadap diri mereka, yaitu dosanya bukan dosa 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200, dosanya terlalu banyak, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Dan ini ditujukan dengan kata ala anfusihim, yang mereka telah berlebih-lebihan atas diri mereka sendiri. Isyarat bahwasanya semakin orang berbuat dosa, semakin mereka memberatkan diri mereka. Makanya kalau kita terjemahkan secara letterlek, hamba-hambaku yang telah berlebih-lebihan atas diri mereka sendiri. Padahal maksiat yang mereka lakukan mungkin terkait dengan orang lain, ya, terkait diri sendiri. Ya. Tapi semua yang mereka lakukan tersebut tidak ada pengaruh bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkurang kekuasaannya dengan kemaksiatan kalian. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya kalian seluruh dari awal sampai akhir, jin dan manusia, seluruhnya hatinya hati yang paling buruk, semuanya berhati iblis, semua hati berhati Fir'aun, semua berhati Abu Jahal, tidak akan mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu nafi fatanfa'uni. Dalam hadis qudsi juga Allah mengatakan, kalian tidak bisa beri mudarat kepadaku sehingga kalian beri mudarat kepada enggak bisa. Allah kalau orang bermaksiat tidak mengurangi kuasa Allah Subhanahu wa taala, tapi hanyalah mereka merugikan diri mereka sendiri. Kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian berbuat baik adalah untuk diri kalian sendiri, kalau kalian berbuat maksiat ya kena kalian sendiri. Tidak merugikan Allah sama sekali, sedikit pun. Yang seperti hamba seperti kalian juga banyak, hamba Allah banyak. Hamba Allah banyak. Kita maksiat, hamba Allah masih banyak yang taat. Seluruh manusia maksiat, malaikat semuanya tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah seluruh malaikat, seluruh hamba maksiat, Allah tetap Maha Kaya. Tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang kalau seluruh manusia, jin dan manusia, semua seperti Fir'aun, tidak mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Makanya Allah mengatakan alladzina asrafu ala anfusihim, yang berbuat maksiat terhadap diri mereka sendiri, melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Harusnya seorang memperhatikan diri mereka, jangan melampaui batas. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah,
kewajiban riayatun nafs. Seorang harus menjaga dirinya, memperhatikan dirinya. Jangan melampaui batas terhadap dirinya. Di antara bentuk melampaui batas adalah bermaksiat karena akan merugikan dirinya sendiri. Ya. Akan merugikan dirinya sendiri. Ya. Oleh karenanya setiap orang bermaksiat, dia merugikan dirinya sendiri. Sini Allah mengatakan alladzina asrafu, dan asrafu dari israf maksudnya berlebih-lebihan, itu maksiat sangat parah. Saya katakan tadi sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur mengatakan ayat ini asalnya turun buat orang-orang musyrikin, orang kafir. Tetapi include di dalamnya juga termasuk para pelaku maksiat dari kaum mukminin. Ya. Makanya Allah tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina, tapi ya ibadi, agar umum, wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku. Kemudian kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang musyrik, kalian yang kafir, kalian yang melakukan dosa-dosa, maka janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Kunut yaitu putus asa. Ada yang mengatakan kunut adalah syiddatul ya'as, yaitu puncak dari keputusasaan. Putus asa bertingkat-tingkat. Yang paling parah disebut dengan al-kunut. Karena begitu banyaknya dosa, terkadang buat orang putus asa. Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan bentuk putus asa terkait dengan dosa ada dua model. Yang pertama, karena dosa yang dia lakukan sangat banyak sehingga dia merasa tidak mungkin Allah ampuni saya karena terlalu banyak. Terlalu banyak, gimana Allah ampuni? Yang kedua bisa jadi putus asa karena dia mengatakan syarat terima tobat susah. Sepertinya saya tidak bisa memenuhi. Sehingga saya enggak mau bertobat. Contoh pertama kata Ibnu Taimiyah seperti fatwa yang disampaikan oleh ahli ibadah kepada pembunuh 99 nyawa. Ketika ada seorang sudah membunuh 99 nyawa, dia mencari a'lami ahlil ard. Dia mencari penduduk bumi yang paling berilmu. Namun qadar Allah dia bertemu dengan orang yang paling ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Dan ahli ibadah ilmunya kurang sehingga terkadang berfatwa dengan perasaan. Sehingga ketika dikatakan kepada ahli ibadah, dia bertanya, saya sudah bunuh 99 nyawa, apakah saya masih bisa bertobat? Maka ahli ibadah mengatakan, enggak mungkin. Bagaimana Allah menerima tobatmu, kau sudah membunuh 99 nyawa? Artinya bunuh satu orang aja dosanya begitu besar, apalagi 99 nyawa. Di sini ahli ibadah berfatwa dengan perasaan. Ya, sehingga dia menutup pintu tobat bagi orang ini. Akhirnya orang ini ngamuk, sekaligus saja kamu juga saya bunuh, jadi 100 orang. Tapi ternyata dia masih penasaran. Dia tahu ini bukan orang alim. Maka dia ingin cari orang alim untuk bertanya lagi. Ini di antara sebab orang putus asa kadang-kadang tadi, yaitu ketika dia merasa dosanya sangat besar. Mungkin dia sudah membunuh, mungkin dia sudah durhaka, mungkin dia sudah berzina sekian puluh zina, mungkin dia sudah merampas orang, dia membunuh satu keluarga, membunuh macam-macam. Sehingga dia merasa kayaknya enggak bakalan saya diterima taubatnya, maka dia tidak mau bertobat, dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia bisa jadi putus asa karena dia melihat syarat taubat itu sangat berat. Ya. Kita tahu di antara syarat taubat Allah menyebutkan yang pertama al-iqla' anidz dzam, meninggalkan dosa. Yang kedua an-nadam, menyesali perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga al-azm ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi. Dia bilang ini 3 susah. Gimana saya mau bertobat? Saya masih semangat maksiat, masih senang bermaksiat. Kamu bertobat? Tobat gimana? Saya masih riba terus, gimana saya mau tobat? Kayaknya enggak. Dia enggak mau bertobat karena dia merasa dia enggak bakalan memenuhi persyaratan apa? Tobat. Sehingga cuma Allah tidak akan terima, saya masih. Jadi dia tidak bertobat akhirnya. Ini putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya hatinya menjauh. Seharusnya kalau seorang merasa sulit untuk bertobat, dia berdoa kepada Allah, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan tobat. Wa tub alayya ada 2 makna. Wa tub alayya bisa maknanya ya Allah, kalau aku bertobat terimalah tobatku. Kalau aku belum bertobat, ilhamkanlah aku untuk bertobat. Dan meskipun seorang belum bisa meninggalkan dosa, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin sampai pada derajat istighfar, ya Allah ampuni aku belum bisa meninggalkan dosa ini. Tapi dia masih berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Maka bisa jadi seorang putus asa rahmat Allah dari dua sisi ini. Pertama, dosa yang dilakukan terlalu besar sehingga dia kayaknya tidak bakalan diampuni. Mungkin dia menyiksa orang, mungkin dia bunuh orang, mungkin dia kejam atau apa. Yang kedua, mungkin dia melihat syarat tobat terlalu susah sehingga dia merasa enggak bisa. Maka Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya. Apapun besar apapun dosanya Allah akan ampuni. Makanya Allah mengatakan setelah itu, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Az-dzunub jamak dari dzam. Az-dzunub itu adalah dosa-dosa. Jamak dari dzambun. Dzambun jamaknya dzunubun. Dan kita tahu lafal jamak memberikan faedah keumuman. Kalau kita artikan seandainya ayat Allah cuma sampai innallaha yaghfiru dzunub, maka sudah bisa dipahami sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Karena adzunub sini lafal umum, mencakup seluruh dosa-dosa. Apalagi Allah tambah dengan penekanan takkid jami'an. Yaitu kalau kita artikan sungguhnya Allah mengampuni semua dosa seluruhnya. Jadi penekanan. Agar tidak usah diragukan dosa apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut seluruhnya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Maka Allah mengatakan di akhirnya, innahu sungguhnya Allah itu huwal ghafurur rahim. Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Huwa di sini dhamirul fasl. Ada beberapa faedah. Yang pertama di antara faedahnya adalah untuk penekanan, yaitu innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ada yang mengatakan untuk faedah al-hasr, hanya Allah lah sajalah yang bisa seperti ini, yang bisa mengampuni seluruh dosa dan bahkan merahmati orang-orang yang pernah berdosa kemudian kembali kepada Allah. Hanya Allah yang bisa seperti ini. Maka ini memberi harapan yang seluas-luasnya kepada orang-orang yang terjerumus dalam dosa-dosa. Tapi kalau ada yang berkata, Ustaz, bukankah dalam ayat yang lain dalam surat Ghafir Allah mengatakan wa annal musrifina hum ashabun nar. Dan sungguhnya orang-orang melebih-lebihan, yaitu israf, mereka penghuni neraka jahanam. Benar, ada ayat seperti itu. Tapi kata para ulama, kalau kita kompromikan dengan ayat ini, di sini Allah mengatakan orang-orang yang israf, berlebih-lebihan dalam bermaksiat, mungkin diampuni atau tidak? Mungkin. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa annal musrifina hum ashabun nar. Orang-orang melampaui batas mereka itulah penghuni neraka jahanam. Maka ayat yang dalam surat Ghafir wa annal musrifina hum ashabun nar. Sungguhnya orang-orang melampaui batas mereka adalah penghuni neraka jahanam dibawa kepada dua kemungkinan. Pertama maksudnya mereka kafir. Israf maksudnya orang kafir sehingga mereka tidak akan diampuni. Yang kedua atau mereka pelaku maksiat namun mereka tidak bertobat. Mereka tidak bertobat sehingga mereka bisa masuk neraka jahanam. Adapun siapapun yang melampaui batas dalam kemaksiatan kemudian mereka bertobat maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni selain dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Dan kita akidah Ahlussunnah menyatakan siapa yang meninggal dalam kondisi syirik atau kafir tidak bakalan diampuni dan akan kekal di neraka. Adapun yang meninggal dalam kondisi melakukan dosa besar selain syirik dan dia tidak bertobat, bertobat, maka terserah Allah. Allah mau ampuni, Allah mau azab terserah. Allah mau ampuni atau Allah azab dulu baru diampuni terserah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau syirik atau kufur tidak bakalan diampuni, tidak bakalan diampuni. Maka ayat yang kita baca innallaha la yaghfiru ayyushraka bi, Allah tidak mengampuni dosa syirik yaitu bagi orang yang meninggal dan tidak bertobat. Adapun yang bertobat Allah akan ampuni. Dalam ayat ini Allah sebutkan. Demikian juga ayat yang lain dalam surat Al-Furqan. Kata Allah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Kata Allah Subhanahu wa taala di antara ciri-ciri ibadur rahman yaitu orang-orang yang tidak pernah berbuat syirik, orang-orang yang tidak pernah membunuh orang lain dan orang yang tidak pernah berbuat zina.
Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan ini, dia syirik, dia bunuh orang, dia zina, yalqa athama, dia akan mendapatkan dosanya di hari kiamat kelak, yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah, dan dia akan disiksa dengan siksaan dilipat gandakan di neraka, wa yakhulud fihi muhana, dan dia akan kekal dalam neraka, kekal karena dia syirik. Kekal, tapi kata Allah, jadi dia sudah syirik, bunuh orang, zina. Bagaimana di neraka kekal? Namun kata Allah, illa man taba, kecuali yang bertaubat. Kecuali yang bertaubat. Jadi kalau bertaubat masih bisa kembali ya. Makanya dalam sebagian riwayat ketika turun ayat ini, saya carikan, saya bacakan ayat ini. Saya bacakan dari Ibnu Abbas, sebab nuzul ayat ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nasan min ahli syirik kanu qad qatalu wa aktsaru. Ada sekelompok orang dari kaum musyrikin dahulu di zaman mereka syirik, dahulu sebelumnya, jadi ada orang musyrikin, mereka sangat biadab. Mereka telah membunuh dan banyak membunuh orang lain. Wa zanau wa aktsaru, dan mereka berzina dan banyak berzina, bukan cuma bunuh satu dua, sering membunuh. Banyak membunuh, dan bukan berzina satu dua kali, sering berzina. Fa'atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun datang kepada Nabi. Faqalu, mereka berkata, innal ladzi taqulu wa tad'u ilaihi lahasanun. Yang kau serukan kepada kami untuk masuk Islam sangat baik. Lau tukhbiruna anna lima amilna kafaratan. Apakah ada kafarah terhadap dosa-dosa yang kami lakukan? Yaitu kami sudah banyak membunuh, sudah banyak berzina. Maka turunlah dua ayat. Ayat yang pertama dalam surat Al-Furqan tadi saya sebutkan. Orang yang syirik, membunuh, berzina, ini terkumpul pada mereka. Mereka sudah syirik, sudah banyak membunuh, bukan bunuh sekali dua kali, banyak membunuh dan banyak berzina. Maka kekal di neraka kecuali siapa? Kecuali yang bertobat. Kemudian turun ayat ini, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya dosa sebesar apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah, jangan tersaik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan bahwasanya dirinya Al-Ghafur. Al-Ghafur diambil dari mikfar, ya. Yang mikfar sebagaimana sering kita sampaikan adalah helm yang dipakai prajurit dalam peperangan, dan fungsinya dua, menutup kepala dan menghalangi hantaman pedang atau tombak atau panah agar tidak mengenai kepala. Tidak semua menutup kepala disebut mikfar. Kalau hanya fungsinya menutup tidak dikatakan mikfar, seperti songkok, seperti sorban, seperti gutrah, ya. Itu tidak disebut mikfar. Mikfar itu harus helm yang menutup, melindungi, bukan sekedar menutup tapi melindungi. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah berilah aku maghfirah. Maknanya ya Allah tutupilah dosa-dosaku di dunia maupun di akhirat, dan hindarkanlah diriku dari dampak dosa tersebut. Hindarkan diriku dari dampak dosa tersebut. Seperti seorang prajurit memakai helm, dia ingin menutup kepalanya dan dia ingin menghindarkan kepalanya dari hantaman pedang atau hantaman anak panah. Sehingga kalau kita mengatakan Rabbi ghfirli, maknanya bukan sekedar mengampuni, maknanya ya Allah tutuplah aib-aibku di dunia maupun di akhirat, dan hindarkan aku dari dampak maksiat di dunia maupun di akhirat. Karena maksiat pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Dan Allah terkait dengan maghfirah, ada 3 nama dalam Al-Quran. Ada Ghafir, Ghafiridz Dzambi, Qabilit Taubi, Syadidil Iqab dalam surat Ghafir. Ada Al-Ghafur, ya. Al-Ghafur ini paling banyak bergandeng dengan Ar-Rahim, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Dan ada Innaka kunta ghaffara, ada Ghaffar, ada Ghaffar, ada Ghafir, ada Ghafur. Sebenarnya membahas Ghafir yaitu makna umum, Allah Maha mengampuni, menutupi aib dan menghindarkan dosa-dosa dari dampaknya. Adapun Ghafur maknanya yaitu sighah mubalaghah, maknanya secara spesifik Allah itu mengampuni dosa-dosa sebanyak apapun, dia secara kuantitas. Jika seorang melakukan kuantitas dosa dengan kuantitas yang tanpa batas, Allah bisa mengampuni.
Dan kalau Ghaffar terkait dengan kualitas, yaitu seorang melakukan dosa separah apapun, Allah bisa mengampuni. Dan itu terkait dengan Ghaffar. Terkait dengan apa? Ghaffar. Sehingga tidak usah ragu bahwasanya Allah bisa mengampuni sebanyak apapun dosa kalian dan sebesar apapun dosa kalian. Dalam hadis qudsi, ya. Lau anna dzunubuka, ya. Kalau seandainya dosa-dosamu sampai ke langit, ya. Kemudian kau minta ampun kepada aku, akan aku ampuni. Lau balagat dzunubuka anana sama. Kalau seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, thumma astaghfartani, lantas kau minta ampun kepadaku, ghafartu laka wa la ubali. Aku akan ampuni kau, aku tidak peduli. Dosa setinggi langit, kalau kau minta ampun kepadaku, aku ampuni, aku tidak peduli. Tidak peduli dengan masa lalumu. Tidak peduli dengan parahnya dosa-dosamu, tidak peduli. Dalam Allah juga berkata dalam hadis qudsi, ya ibadi, ya law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Seandainya kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, lantas kau meninggal dalam kondisi tidak berbuat syirik, aku akan mendatangi engkau dengan ampunan sebesar bumi ini pula. Jadi Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosa-dosanya. Oleh karenanya disebutkan Abu Nawas berkata dalam syairnya, ya Rabbi in azumat dzunubi kathratan falaqad alimtu bi anna afwaka azamu. Ya Rabbi, seandainya dosa-dosaku sudah sangat banyak, sudah banyak sekali, saya tahu ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Kemudian dia berkata, in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludhu wa yastajirul mujrim. Kalau hanya bisa berharap kepada engkau hanya orang baik, terus yang pelaku dosa berharap kepada siapa? Berharap sama siapa? Ad'uka rabbi kama amartani tadarruan wa idza radadta yadi faman dha yarhamu. Aku berdoa kepada engkau dengan tadarru', merendahkan diri, mengangkat kedua tanganku kepada engkau. Jika kau tolak tanganku ini, terus siapa yang mau merahmati aku? Mali ilaika wasilatun illa raja wa jamilu afika thumma anni muslimu. Aku tidak punya amalan andalan untuk minta ampun darimu, ya, kecuali harapan dan indahnya ampunanmu, kemudian aku pasrah dengan keputusanmu. Oleh karena Allah sebutkan dalam Al-Quran contoh-contoh orang-orang yang dosanya sangat banyak, tapi Allah tawarkan ampunan. Contoh siapa? Fir'aun. Fir'aun siapa lagi yang kurang bejat dari Fir'aun? Yang lebih bejat dari Fir'aun siapa? Tidak ada orang paling bejat seperti apa? Fir'aun. Dari sisi akidah, dari sisi amal, dia bunuh. Orang baru lahir dia bunuh. Pokoknya kalau ada orang mau melahirkan, dia tongkrongi anak buahnya. Karena dulu nggak ada USG. Kalau laki-laki langsung sembelih. Kalau laki-laki sama sembelih. Sadis atau tidak? Sadis. Yuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Membunuh yang laki-laki, biarin yang perempuan. Kejam. Bani Israel diperbudak. Lama diperbudak, disiksa, disuruh kerja sana kerja sini. Kemudian di antara tafsiran wa fir'auna dzil autad, Fir'aun yang memiliki tali, yaitu kalau dia sudah nyiksa orang, dia tonton, kemudian dia tarik tali, tarik tambang, dia taruh tambang di tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kemudian ditarik sampai lepas. Kejam Fir'aun. Sudah gitu dia bilang, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tetapi meskipun dia sekejam-kejam seperti itu, Allah masih tawarin ampunan. Makanya Allah suruh Nabi Musa dan Harun untuk mendatangi Fir'aun, suruh dakwahi. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sungguh telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sampaikanlah kepada dia dengan perkataan yang lembut, siapa tahu dia ingat dan dia takut, siapa tahu dia sadar. Seandainya Fir'aun sadar, terima enggak tobatnya? Terima, cuma dia tidak mau sadar. Karena kesombongan. Kesombongan. Ini Fir'aun contoh. Seburuk-buruk Fir'aun, tidak ada orang lebih buruk Fir'aun di dunia ini. Binyamin Netanyahu sama Fir'aun mana? Kalau Binyamin Netanyahu bertobat, diterima. Tapi mana mau dia bertobat? Artinya siapa yang lebih parah daripada Fir'aun? Enggak ada. Itu pun
Kalau dia bertobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah kirim bukan satu orang, Allah kirim dua, Musa dan Harun. Dan Allah pesanin kalau bicara sama Firaun, bicara yang halus agar dia bertobat. Contoh lagi sahabat, penyihir Firaun. Mereka kerjaannya seumur hidup sebagai penyihir, cari nafkah dengan melakukan praktek sihir. Bahkan diundang oleh Firaun, mereka datang untuk berduel dengan Musa. Berduel dengan utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa taala. A inna lana la ajran. Apakah wahai Firaun kalau kami menang lawan Musa kami dapat ganjaran? Innakum laminal muqarrabin. Bukan cuma dapat ganjaran, bahkan kalian akan menjadi pejabat-pejabat. Yang penting ngalahkan siapa? Musa. Maka mereka datang kemudian duel dengan Musa. Ternyata Nabi Musa alaihissalam menang, akhirnya mereka masuk Islam. Kemudian mereka dibunuh oleh Firaun. Dan mereka Islam belum enggak sampai sehari. Kalah duel, masuk Islam, dibunuh, masuk surga. Seluruh kesyirikan yang mereka lakukan selama puluhan tahun dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dianggap lagi. Wala ubali, kata aku tidak peduli dengan masa lalu kalian. Yang penting bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ashabul Ukhdud. Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Celaka Ashabul Ukhdud, itu para penguasa yang menggali parit untuk membakar kaum mukminin. Kemudian mereka nongkrong nonton, menyaksikan bagaimana mereka menyiksa kaum mukminin. Mereka bersenang-senang menyiksa kaum mukminin. Enjoy melihat tontonan siksaan. Ada seorang seperti hatinya sakit. Senang melihat orang tersiksa, senang melihat orang menderita. Dia bakar orang dan dia ketawa-ketawa lihat mereka dibakar. Ini orang kejam luar biasa orang-orang ini. Tapi apa kalau mereka bertobat masih diterima? Masih. Makanya Allah berkata setelah itu, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dan kaum mukminat, kemudian mereka tidak bertobat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Maka mereka akan mendapatkan azab neraka jahanam dan azab yang membakar. Di sini kata Allah, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Artinya kalau mereka bertobat diterima enggak? Diterima. Sampai Hasan al-Basri mengatakan, "Unzuru ila karamillah." Lihatlah bagaimana baiknya Allah kepada mereka ini, Ashabul Ukhdud. Qatalu awliya Allah. Mereka telah bunuh wali-wali Allah dengan cara pembunuhan yang sadis. Bukan cuma ditikam, dibakar hidup-hidup. Dibakar mama, anak, suami, keluarga dibakar. Satu melihat yang lainnya dibakar. Sebelum satu dibakar, satunya dulu dibakar sehingga saling melihat. Mengerikan dan mereka ketawa-ketiwi menyaksikan. Tapi kalau mereka bertobat masih bisa diterima oleh Allah. Sayangnya mereka tidak bertobat. Jadi rahmat Allah sangat luas. Ya. Makanya Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Sebesar apapun, syirik, kufur, ya. Semuanya Allah akan ampuni kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah mengatakan innahu dialah Allah huwal ghafurur rahim, yang hanya Allah lah, dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah gandengkan Al-Ghafur dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim Maha Penyayang. Syekh Utsaimin rahimahullah mengambil faedah bahwasanya jika seorang melakukan dosa kemudian dia bertobat, bisa jadi kedudukannya lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena Allah mengatakan Ar-Rahim. Ar-Rahim yaitu menunjukkan ada suatu kebaikan baru yang Allah berikan kepadanya. Selain Allah ampuni, Allah berikan dia kebaikan. Makanya orang yang diampuni oleh Allah bukan cuma jadi nol, cuma bahkan dikasih bonus, ya. Dikasih bonus di dunia maupun di akhirat. Bukan cuma nol. Kalau kita di dunia kan ada orang salah sama kita, saya maafin. Sudah, saya maafin. Enggak apa-apa, sudah. Jangan ulang lagi ya. Enggak ada kita bilang ini saya maafin, ini mobil buat kamu. Ada enggak begitu? Enggak ada. Kalau paling nol aja. Mulai dari nol ya, iya nol. Jangan ulang ya, ulang mas. Tidak ada kita ampuni terus kita kasih mobil. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ketika mengampuni bukan cuma mengampuni, Allah kasih bonus dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Contoh dalam dunia Allah mengatakan perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara." Aku katakan kepada kalian, bertobatlah, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Kalau kalian bertobat,
Yursil sama alaikum midrar. Kita sekarang musim kemarau, Allah akan turunkan hujan berkah yang deras. Bukan ini dunia enggak? Dunia. Bukan cuma itu. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Bahkan Allah perbanyak harta kalian dan Allah perbanyak anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan tumbuhkan kebun-kebun yang indah dan Allah akan bukakan sungai-sungai bagi kalian. Syaratnya bertobat. Berarti kalau mereka bertobat bukan cuma nol, bahkan dapat bonus duniawi. Kemudian juga misalnya dalam ayat yang Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah yang tobat yang sesungguhnya, taubatan nasuha. Ya. Asallahu ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Belum titik, masih koma. Kemudian kata Allah, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan ke dalam surga. Jadi bukan cuma nol, bahkan dimasukkan dalam surga. Karena Ar-Rahim, Ghafur Rahim, Ghafur terkait dengan diampuni dosa, Ar-Rahim menunjukkan ada suatu kebaikan baru yang Allah berikan kepada orang yang bertobat. Makanya Ibnu Qayyim membahas ya tentang bagaimana kondisi seorang sebelum seandainya dia tidak berdosa. Ada dua orang, satu tidak berdosa, yang satu beramal soleh kemudian bermaksiat kemudian bertobat. Si A dia tidak berdosa. Taruhlah kita bicara waktu misalnya setahun. Ada dua orang, si A dan si B. Si A selama setahun tidak berdosa. Taruhlah dia tidak pernah berdosa, rajin ibadah. Si B 3 bulan pertama taat, kemudian 5 bulan maksiat. Tinggal berapa bulan setahun? 4 lagi. Kemudian 4 bulan dia bertobat. 3 bulan taat sama temannya, si A sama-sama start nih. Sama-sama start. Ketika bulan ketiga, si A masih terus taat, si B bermaksiat. Bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, si A terus taat. Si B masih tenggelam dalam maksiat sampai bulan ke-8. Ketika bulan ke-9, si A masih terus ketaatan, si B baru balik menuju ke taatan. Bulan ke-9, 10, 11, 12. Nah, ketika di ujung, mana yang lebih mulia di sisi Allah, si A atau si B? Kenapa si B? Maksiat lebih mulia gimana? Gimana? Mana lebih mulia, si A atau si B? Enak kali si B. Maka kata Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, beliau berkata bahwasanya kondisi seorang bertobat, kondisi seorang setelah bertobat dibandingkan dia sebelum berdosa, jadi dia berdosa, kondisi dia pada tahun ke-9 dibandingkan dengan pada tahun ke-2, ya kan? Dia bertobat bulan berapa? Bulan ke-berapa? Ke-9. Dia taat sampai bulan kedua. Bulan ketiga sampai bulan ke-8 maksiat terus. Maka Ibnu Qayyim mengatakan ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin sama saja kondisinya antara dia setelah bertobat dengan ketika dia sebelum berdosa. Kemungkinan kedua, mungkin dia tambah parah. Karena dia banyak melakukan dosa sehingga imannya tidak seperti dulu, tidak kembali seperti dulu. Karena hatinya sudah terlanjur hancur, sudah rusak sehingga mau kembali lagi susah. Kemungkinan ketiga mungkin lebih afdal daripada sebelum dia berdosa. Dan ini kalau diumpamakan seperti orang sakit, ada orang sehat kemudian dia sakit, kemudian dia mengalami penyembuhan, bisa jadi setelah dia sembuh dia lebih lemah daripada sebelum dia sakit, paham? Atau ketika dia sembuh sama seperti dia belum sakit, atau dia sembuh dia lebih sehat daripada sebelum apa? Sakit, karena selama dia penyembuhan dia melakukan pengobatan yang baik, memperbaiki fisik sehingga lebih sehat daripada sebelumnya. Orang bermaksiat juga demikian. Ya, bisa jadi ya. Orang yang telah bermaksiat kemudian dia bertobat lebih baik daripada sebelumnya. Makanya Nabi Adam alaihissalam setelah bermaksiat kemudian dia bertobat lebih afdal. Tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kata Allah, wa asa Adamu rabbahu fagawa. Adam bermaksiat kepada Allah kemudian dia menyimpang. Setelah itu dia bertobat, kata Allah, tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah memilih dia, dijadikan sebagai seorang nabi dan dia mendapat petunjuk, dia istiqamah, lebih afdal daripada sebelum dia bermaksiat. Maka bisa jadi seorang tadinya dia bermaksiat, dia baik kemudian bermaksiat, dia bertobat, dia lebih baik. Di antaranya kenapa bisa lebih baik? Karena ketika dia meskipun waktunya habis untuk bermaksiat sementara si A jalan terus, tapi ketika dia bertobat dia merasakan bagaimana
pedihnya maksiat, dia benar-benar merasa hina di hadapan Allah, dia tidak ujub lagi, dia merasa dia ini bukan siapa-siapa. Dan itu mungkin tidak dirasakan oleh si A. Paham? Si B bisa merasakan itu karena dia pernah terjatuh, pernah terjerumus. Si A tetap baik, cuma dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh si B. Oleh karenanya Allah mentakdirkan manusia berdosa untuk bertobat. Yang menjadi masalah kalau berdosa tidak bertobat, itu masalah. Makanya Allah dalam hadis qudsi kata Nabi SAW, Allah berkata, kata Nabi, "Laulam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan sirnakan kalian. Tsumma jaa'a biqaumin yuznibun. Kemudian Allah datangkan satu kaum yang mereka berdosa, fayastaghfirunallah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfirullahu lahum, dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Imam saya Syekh Utsaimin rahimahullah ketika memperhatikan Ghafur Rahim, dia mengatakan Ghafur mengampuni masa lalu, Rahim bisa jadi menjadikan orang setelah berdosa kemudian bertobat lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini mirip seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ghafurul wadud. Ya. Dalam surat Al-Buruj kata Allah, wa huwal ghafur al-wadud. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai. Al-Wadud maksudnya mencintai. Karena seorang pendosa ketika dia berdosa dia bilang, apakah Allah masih sayang kepadaku? Apakah Allah masih bisa mencintaiku? Jawabannya masih bisa. Kalau kau kembali kepada Allah, maka Allah akan mencintai. Makanya Allah gandengkan, wa huwal ghafurul wadud, dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai. Artinya kalau kau bertobat, Allah bisa cinta kepada engkau lagi sebagaimana sebelumnya Allah pernah mencintaimu. Namun kau bermaksiat. Bahkan kau bisa jadi lebih baik daripada sebelumnya. Taib. Jadi seorang jangan pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia bermaksiat, jangan dia pernah tunda tobat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti terjatuh lagi tobat lagi. Jatuh lagi tobat lagi, istighfar lagi, tobat lagi. Kita lanjutkan ayat berikutnya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kepada Rabb kalian dan Islamlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya Tahir bin Asyir mengatakan wa aslimu lahu, ini isyarat bahwasanya ini turun kepada orang kafir, orang musyrikin. Hendaknya kalian Islam. Atau secara umum ada yang menafsirkan ini terkait seluruh pelaku maksiat, kafir atau mukmin. Kata Allah, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Rabb kalian itu dengan amalan hati kalian. Wa aslimu lahu, dan tunduklah kepada Allah dengan raga kalian. Ya. Jadi hati dan raga kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah, ila rabbikum, kepada Rabb kalian, ya, untuk menunjukkan kalian semangat. Kenapa Rabb? Maksudnya pencipta kalian. Kenapa kalian ragu? Yang ciptakan kalian siapa? Allah. Yang kasih rezeki sama kalian siapa? Allah. Yang mengilhamkan kalian untuk bertobat juga Allah. Jadi jangan ragu untuk kembali. Itu pencipta kalian. Kalau kita bilang kepada manusia, kembalilah kepada ibumu, orang semangat ibunya, bukan orang lain. Tapi kalau bilang minta maaf sama bos, takut. Tapi kalau minta maaf sama ibu, berani nggak orang? Berani, karena dia tahu ibu sayang sama dia. Kalau sana minta maaf sama bos, takut, digampar sama bos. Tapi kalau sama ibu beda. Padahal kasih sayang Allah kepada hambanya lebih daripada ibu kepada anaknya. Maka Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Rabbmu yang telah menciptakan engkau, yang telah membentuk engkau, yang berizki kepadamu, yang mengatur dirimu. Kembalilah kepada Rabb kalian. Wa aslimu lahu, dan tunduklah kepadanya, yaitu kembali dengan amalan hati dan amalan jawarih. Dan ketika firman Allah ila rabbikum, kepada Rabb kalian, dan juga lahu, kepada Allah, menunjukkan taubat harus ikhlas. Kita taubat itu untuk Allah, taubat amal soleh. Jadi taubat bukan untuk kita pamerkan, bukan untuk kita riakkan. Dan taubat karena Allah, bukan karena duniawi. Contoh seorang, saya berhenti merokok. Kenapa? Takut TBC. Ini bukan taubat karena Allah, tapi taubat karena TBC. Bukan. Saya enggak berani korupsi, takut berhenti taubat dari korupsi, takut ditangkap KPK. Itu bukan taubat namanya. Itu bukan karena Allah, tapi karena KPK. Yang dimaksud taubat karena Allah. Kalau bukan karena Allah, enggak. Kalau bukan karena Allah, maka enggak. Taubat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang taubat karena duniawi. Kenapa taubat? Daripada diomongin orang. Teman-teman semua sudah hijrah, tinggal saya yang belum.
Tiap hari ditanya-tanya, udah saya hijrah sekalian lah. Berarti bukan karena Allah, tapi karena enggak mau diomongin sama orang lain. Nah, ini juga enggak benar. Taubat harus karena Allah. Wa aslimu lahu. Kata Allah, ingat, min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Sebelum datang kepada kalian azab dan kalian tidak bisa ditolong lagi. Azab bisa datang tiba-tiba atau nanti hari kiamat kelak. Azab bisa datang. Kalau kalian sudah mati sudah enggak bisa bertobat, silakan menunggu azab. Di sini Allah mengatakan tsumma la tunsarun, kemudian kalian tidak ditolong. Di sini ada summa. Summa itu kata gandeng yang menunjukkan jeda. Saya sering sampaikan kata gandeng ada 3, ada wa, ada fa, ada summa. Kalau bahasa Indonesianya wa dan fa, lalu kalau summa kemudian. Wa sekedar menggandengkan, kalau fa menunjukkan berkesinambungan tanpa ada jeda. Datang Khalid lalu Muhammad, berarti Khalid datang setelah itu langsung disusul oleh siapa? Muhammad tanpa ada jeda. Tapi kalau bilang summa, ja'a Khalid summa Muhammad, maksudnya datang Khalid kemudian beberapa lama lagi baru datang Muhammad. Ketika Allah mengatakan min qabli ayatiyakumul azab, sebelum datang azab kepada kalian, tsumma la tunsarun, kemudian kalian tidak bisa ditolong, maksudnya apa? Kalau ada jeda di situ, maksudnya ketika mereka diazab mereka mencari para penolong. Siapa yang bisa tolong saya? Ke teman-temannya, teman juga diazab. Kepada orang soleh enggak bisa kasih syafaat. Kepada saya minta tolong. Pada iblis juga lagi diazab. Pada siapa? Pada sembahan selain Allah tidak ada. Maka orang ketika diazab dia berusaha mencari apa? Penolong, tapi tidak ada penolong. Azab tetap mengenainya. Maka bertobatlah sebelum engkau mati kemudian diazab. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum." Dan ikutilah apa yang Allah turunkan bagi kalian. Seakan-akan ada pertanyaan ketika kita baca ayat ke-54. Allah mengatakan, kembalilah kepada Rabb kalian dan Islamlah, pasrahlah, tunduklah kepada Rabb kalian. Sebelum datang azab menimpa kalian, kemudian kalian tidak bisa ditolong. Seakan-akan timbul pertanyaan, bagaimana caranya kembali kepada Allah? Kembali kepada Allah itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya aslimulahu, tunduk kepada Allah? Bagaimana caranya? Caranya ini, ayat berikutnya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah yang terbaik apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Yaitu jalankan syariat. Jalankan apa? Syariat. Ahsana ma unzila ilaikum, yang terbaik diturunkan bagi kalian, menunjukkan Al-Quran adalah ayat-ayat Allah yang terbaik yang Allah turunkan kepada manusia. Lebih baik daripada Taurat, daripada Injil, daripada Zabur, dari suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Semua kitab suci yang terbaik adalah apa? Al-Quran. Makanya Allah berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sungguhnya Al-Quran itu memberi petunjuk kepada yang terbaik. Kepada yang terbaik. Makanya ketika Al-Quran sudah turun, maka seluruh kitab-kitab suci sebelumnya tidak dipakai lagi. Sudah mansuh. Tidak dipakai lagi. Al-Quran sudah lengkap. Makanya ketika Umar bin Khattab membaca lembaran Taurat di hadapan Nabi, Nabi marah. Kata Nabi, amutahawwikuna anta ya ibnal Khattab? Apakah kau masih bimbang wahai Umar? Masih mau baca kitab Taurat untuk mencari petunjuk? Enggak boleh. Kita kalau baca Injil, Taurat untuk cari petunjuk agama enggak boleh, tapi kalau untuk membandingkan, untuk mengkritisi, untuk itu boleh. Tapi kalau saya ingin dapat hidayah dari Taurat, Injil enggak boleh. Enggak boleh. Makanya Nabi marah. Amutahawwikuna anta ya ibnal Khattab? Apakah kau ragu, bimbang wahai Umar? Kemudian kata Rasulullah, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u ila tibai." Kalau Musa alaihissalam masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika turun di akhir zaman, Imam Mahdi sedang salat subuh, maka Imam Mahdi suruh Nabi Isa jadi imam. Nabi Isa enggak, dia jadi makmum aja. Dia bermakmum kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikutilah sebaik-baik yang Allah turunkan kepada kalian. Maksudnya Al-Quran. Jadi dalil bahwasanya Al-Quran sudah lengkap, Islam sudah lengkap, tidak butuh dari ajaran lain. Kalau urusan agama tidak perlu yang lain, tidak perlu filsafat, tidak perlu yang lain, enggak perlu. Enggak perlu Yahudi, enggak perlu Nasrani, enggak perlu Buddha, enggak perlu Hindu, enggak perlu filsafat Yunani, enggak perlu. Al-Quran sudah sempurna.
generasi sahabat sudah sempurna tanpa ada pemikiran-pemikiran luar yang masuk, yang dompleng dalam agama mereka. Mereka sempurna. Ngapain kita cari-cari hidayah dari selain? Enggak. Tidak perlu. Kalau urusan dunia silakan. Selama tidak melanggar syariat. Kata Allah, min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum datang azab kepada kalian, sementara tiba-tiba, baghtah tiba-tiba, sementara kalian tidak sadar. Ini ngeri. Kematian sering datang tanpa sadar. Lagi di puncak-puncak kesenangan tiba-tiba mati. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman akan datang kepada azab Allah kepada mereka wahum naimun, sementara mereka dalam kondisi sedang tidur? Betapa banyak azab tiba-tiba datang, mereka sedang tidur, tiba-tiba datang kematian bagi mereka. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau akan datang azab kepada mereka di waktu duha sementara mereka sedang main-main, sedang senang-senang. Azab datang kapan saja. Sedang tidur datang azab, sedang main-main datang azab. Sedang lagi joget-joget, lagi konser, tiba-tiba azab. Bisa enggak? Bisa. Dan terjadi. Lagi zina, mati, bisa. Datang kematian kepadanya. Oleh karena sebelum datang kematian, sebelum datang azab, bertobatlah, karena azab itu, siksaan itu bisa datang dengan tiba-tiba. Lihatlah kaum Nabi Lut ketika sedang di puncak-puncak syahwat. Ya. Ketika datang para malaikat kepada Nabi Lut dalam menjelma dalam bentuk manusia yang tampan-tampan. Akhirnya istri Nabi Lut berkhianat, dia laporkan kepada kaumnya karena istri Nabi Lut dari Akamsi, orang setempat. Dia lapor kaumnya ada tamu-tamu ganteng. Maka mereka yuhra'un, mereka sudah bersyahwat, bergejolak. Karena sudah lama mereka ingin cari pasangan baru yang ganteng-ganteng. Artinya mereka datang dengan penuh semangat syahwat. Dan mereka rayu Nabi Lut, mana tamunya, kasih kami tamu-tamu itu sini. Kata Nabi Lut, "Dhaifi fala tafdhon." Itu tamu-tamuku, jangan bikin malu saya. Bagaimana saya mau serahkan tamu-tamu saya? Kata Allah, "Wa laqad rawaduhu an dhaifihi." Mereka rayu Lut alaihissalam untuk menyerahkan tamu-tamu mereka di puncak-puncak syahwat. Kata Allah, "Fatamasna a'yunahum fadzuqu 'adzabi wa nudhur." Maka kami butakan mata mereka di saat-saat mereka melihat cowok-cowok tampan yang mereka ingin gauli, ternyata Allah tutup mata mereka. Fatamasna yang mengatakan itu mata mereka udah enggak ada lagi, langsung kulit nutup begini. Jadi terkadang azab itu atau siksaan itu datang di puncak-puncak maksiat, di puncak-puncak kesenangan. Itu banyak terjadi. Makanya Allah mengatakan wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak sadar, tidak merasa, tahu-tahu datang azab. Waliyadzubillah ya. Maka bertobatlah sebelum hilang kesempatan. Bisa jadi mati tiba-tiba, bisa diazab tiba-tiba. Kalaupun enggak tiba-tiba, nanti di neraka akan datang azab. Kata Allah, "Antaqula nafsu ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Wa in kuntu laminas sakhirin." Khasyata an taqul, itu jangan sampai kau berkata nanti pada hari kiamat kelak. Penyesalan, ya hasrata, yaitu dari ya hasrati, sering ya diganti dengan alif, ya hasrata, sehingga jiwa akan berkata, sungguh besar penyesalanku. Hasrah sama dengan nadam, tapi syiddatun nadam, yaitu penyesalan yang sangat mendalam. Yaitu sungguh kerugian yang luar biasa yang aku rasakan sekarang. Alama farratu fi jambillah, yaitu fi janibillah, yang dimana aku telah lalai terkait dengan hak Allah. Janibillah maksudnya hakullah. Wa in kuntu laminas sakhirin, dan aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama. Dulu saya memperolok ayat Allah, meremehkan orang-orang bertakwa, memperolok orang-orang yang saleh, memperolok. Kerjanya memperolok. Ayat-ayat Allah diolok-olok, hadis-hadis Nabi diolok-olok, para
orang-orang yang menjalankan syariat diejek-ejek. Kata Allah, bertobatlah sebelum nanti kalian seperti itu. Menyesal, tapi penyesalan tiada guna. Dengan mengatakan sungguh besar kerugianku, penyesalanku, ya, atas kelalaianku terkait dengan hak Allah, dan sungguh di dunia dulu saya termasuk orang yang memperolok-olok. Au taqula, atau alasan yang lain, lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Menyesal dia, seandainya dulu Allah beri aku petunjuk, tentu aku termasuk orang yang bertakwa, ya. Dia tidak mau ikut, Allah suka seperti itu, tapi dia tidak mau ikut. Ya. Coba dulu saya ngaji, coba dulu saya bertakwa, coba dulu saya masuk Islam kalau orang kafir. Tentu aku termasuk orang yang bertakwa. Kemudian dia menyampaikan lagi, au taqula hina taral azab. Atau jiwa tersebut ketika melihat azab di hadapan matanya, dia berkata, lau anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Seandainya saya bisa dikembalikan lagi ke dunia, aku termasuk orang-orang yang ihsan. Itu derajat yang tinggi. Karena maratibuddin, tingkatan Islam itu tingkatan agama, Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Itu muslim, mukmin, hukum, muhsin. Dia bilang, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, saya bukan jadi orang baik saja, jadi super baik, jadi muhsin. Kembalikan aku. Tapi percuma. Mereka dikembalikan maka kembali lagi. Kata Allah, "Lau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun." Kalau dikembalikan lagi, mereka akan kembali lagi sebagaimana perbuatan mereka, dan mereka hanyalah berdosa. Tapi dia ingin bisa kembali lagi. Tapi enggak mungkin. Makanya kata Allah, bertobatlah sebelum kau merasakan penyesalan-penyesalan ini. Allah bantah, "Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha." Enggak benar semua ini. Kau tidak bisa beralasan lagi. Kenapa? Telah datang ayat-ayatku ketika di dunia. Melalui para rasul, melalui para nabi, melalui para ulama, melalui para dai, melalui banyak sarana media, telah datang ayat-ayatku, peringatan-peringatanku. Fakadzdzabta biha, dan kau dustakan itu semua, wastakbarta, dan kau sombong. Kau dustakan karena kau sombong, enggak mau. Lalu kau tahu akan kebenaran itu sombong. Wa kunta minal kafirin, kau termasuk orang-orang yang kafir. Enggak diterima alasan-alasan tersebut. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat bagaimana orang-orang yang mendustakan Allah, wajah mereka menjadi hitam, seperti ada kegelapan di wajah mereka. Kenapa? Selama ini al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Selama ini hati mereka hitam menolak ayat-ayat Allah, maka pada hari kiamat Allah menjadikan wajah mereka wajah yang hitam. Sementara orang-orang beriman, wujuh mereka mustabsyirah, berseri-seri. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin, dan bukankah di neraka jahanam tempat bagi orang-orang yang sombong. Jadi banyak orang menolak ayat Allah karena sombong. Orang kafir tidak mau karena sombong. Kata Allah, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang yang bertakwa bimafazatihim, dengan kemenangan mereka, yaitu dengan masuk surga. La yamassuhumus su', mereka tidak ditimpa dengan azab sama sekali, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih sama sekali. Allah menjelaskan bahwasanya neraka jahanam sangat pedih. Hanya orang bertakwa yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengatakan wa yunajjillahu alladhina taqaw. Allah mengatakan dalam ayat dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Setiap kalian pasti melewati neraka, mendatangi neraka. Maksudnya mendatangi neraka lewat di atas sirat. Ya. Itu suatu keputusan Allah yang tidak bisa dihindari. Kemudian kata Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw", kemudian kami selamatkan orang bertakwa. Orang bertakwa bisa melewati sirat. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, adapun orang-orang zalim akan terjatuh dari sirat, terjatuh ke neraka jahanam. Jadi yang menyelamatkan seorang adalah takwa. Takwa, menjalankan ketaatan, meninggalkan larangan. Semakin banyak menjalankan ketaatan, meninggalkan larangan, maka semakin potensi untuk selamat semakin besar. Bimafazati maksudnya dengan masuk ke dalam surga. Allah selamatkan mereka dari neraka dan mereka masuk dalam surga. Ketika dalam surga, la yamassuhumus su', tidak ada suatu keburukan menimpa mereka sama sekali, enggak ada.
Walahum yahzanun, mereka sama sekali tidak bersedih. Ya. Makanya kata Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Udkhul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak perlu khawatir dan tidak perlu bersedih. Dunia ini yang bikin kita tidak bahagia, khawatir atau sedih. Sedih tentang masa lalu yang tidak bisa kembali lagi, tidak bisa kita perbaiki lagi. Sudah lewat, yang kita teringat-ingat kita sedih. Kekhawatiran, khauf, kekhawatiran depan, masa depan, nanti gimana. Itu yang buat hati menjadi gelisah. Dan itu sudah kehidupan dunia. Setiap orang pasti begitu. Kapan itu hilang semua? Ketika masuk surga. Tidak ada khawatir sama sekali. Tidak ada sedih sama sekali. La khaufun udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Masuklah kalian surga, tidak ada kekhawatiran sama sekali, tidak ada sedih sama sekali. Makanya Allah menyebut penghuni surga ketika mereka menginjakkan kaki di surga, mereka berkata alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala kesedihan dari kami. Sungguhnya Rabb kami Maha membalas dengan penuh kebaikan dan Maha pengampun. Di sini Allah mengatakan la yamassuhumus su' wa lahum yahzanun. Mereka tidak ditimpa dengan keburukan sama sekali dan mereka tidak sedih sama sekali. Oh, gimana sedih? Mereka dalam kenikmatan. Kata Allah, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sungguhnya penghuni surga pada hari itu dalam kesibukan. Dalam kesibukan. Kita ini sibuk, sok sibuk, enggak tahu sibuk apa. Entah sibuk dunia enggak jelas, sibuk ngalor ngidul enggak jelas, atau sibuk maksiat, atau sibuk apa. Sibuk zalim, sibuk. Di surga tidak ada kesibukan kecuali kesibukan kenikmatan. Makanya Allah mengatakan innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang baik tenggelam dalam kenikmatan. Tenggelam. Lafi itu dalam tenggelam dalam nikmat. Seluruh kanan kiri depan belakang ngalor ngidul wetan semua kenikmatan. Apa yang mereka lihat semuanya kenikmatan. Apa yang mereka sentuh semuanya kenikmatan. Apa yang mereka cium semuanya kenikmatan. Tidak ada semuanya kenikmatan. Dan mereka harus sibuk, enggak ada yang enggak sibuk. Makanya penghuni surga tidak boleh tidur. Kalau tidur berarti berhenti off dari kesibukan. Rasulullah ditanya, "Ayanamu ahlul jannah?" Apakah penghuni surga tidur? Kata Nabi, enggak. An-naumu akhul maut. Tidur itu temannya kematian, saudaranya kematian. Jadi kalau main sama bidadari enggak ada ngantuk, enggak ada. Mas, enggak ada. Enggak boleh, harus sibuk. Ini enggak sibuk. Kalau ada penghuni surga tidur, itu enggak benar. Karena dia lagi off. Berarti dia enggak sibuk. Harus sibuk. Semuanya harus apa? Sibuk dalam kenikmatan. Kalau sibuk nikmat ini mana mikir ketakutan? Enggak ada ketakutan yang dipikirkan. Enggak ada kekhawatiran, enggak ada kesedihan. Sibuk terus dengan nikmat. Apa yang mau dikhawatirkan? Apa yang mau dikhawatirkan? Apa yang mau perlu disedihkan? Sementara dia tersibukkan dalam kenikmatan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya penghuni surga, mengampuni dosa-dosa kita, membalas kita dengan kebaikan, balasan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.